Baik, sepertinya setelah saya clearing tadi sudah bisa memasukkan rangkaian kegiatannya, sudah bisa mengindenkan atau mengoutdenkan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian sekarang kita akan berpindah ke durasinya. Durasinya ini kita bisa nanti yang akan kita perhatikan ketika ada sub-sub kegiatannya. Yang akan kita perhatikan adalah subnya. Karena yang bagian utama atau kegiatan utamanya misalnya di sini adalah inisiasi. Inisiasi mempunyai sub kegiatan yaitu penulisan pra-proposal, maka di pra-proposalnya itu misalnya butuh 10 hari misalnya Mbak Novi. Minta tolong diubah jadi 10. Ya. Oke, maka secara otomatis itu yang di atasnya atau yang di kegiatan utama atau yang tercetak tebal itu akan otomatis berubah. Maka Bapak Ibu bisa memperhatikan yang sub-sub kegiatannya dulu saja sebelum nanti akan secara otomatis yang di kegiatan utama akan berubah. Kita kasih contoh yang lain Mbak Novi, di diskusi awal kelompok itu misalnya dia karena merupakan bagian sub-subnya lagi dari pertemuan internal, itu kita kasih 1, dia akan di atasnya akan berubah 1, tapi tidak berpengaruh ke yang lebih di atasnya, karena itu merupakan bagian. Nah, itu tetap masih 10 hari, karena yang di bawahnya itu adalah punya subnya lagi. Coba kita outdenkan dulu Mbak Novi, untuk yang diskusi internal. Diskusi awal. Ya, di outden dulu, ntar diskusi awalnya di bawahnya. Kita outdenkan. Jadi dia merupakan sub bagian dari yang yang di. Nah, ini kenapa tidak berubah? Tetap tidak berubah karena tanggalnya di hari yang sama mulainya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita akan ubah ya, kita akan berpindah ke start. Startnya adalah tanggal penulisan proposal mulai dari itu diklik aja, betul. Tanggal 4. Nanti akan selesainya kira-kira tanggal berapa nih? Secara otomatis ya. Kalau seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kita mulai hari Senin, dia akan selesainya tanggal 15. Kenapa bukan tanggal atau Sabtu minggunya itu dia tidak akan terhitung. Karena settingan dari awal adalah 5 hari jam kerja, 5 hari kerja, 8 jam dalam 1 hari, 40 jam dalam 1 minggu seperti itu. Jadi pada saat Sabtu dan Minggu dia akan lompat langsung ke minggu berikutnya, ke Senin berikutnya. Seperti itu. Tapi untuk mungkin bagi Bapak Ibu yang sering melakukan penelitian atau terkejar deadline, maka tetap akan menggunakan waktu-waktu liburnya ya, Sabtu dan Minggu tetap untuk mengerjakan kegiatan seperti itu, menulis di rumah, mencari literatur dan sebagainya. Jadi di sini kemudian pertemuan internal ini misalnya setelah penulisan proposal selesai, sepertinya kita perlu ada pertemuan internal. Nah, pertemuan internal ini mungkin akan dilaksanakan setelah tanggal 15. Coba kita tulis tanggal 16, apakah dia mau Mbak Novi? Coba kita klik tanggal 16. Oke. Masih mau? Oke. Tapi hari berikutnya dia akan lompat tanggal 18. Perhitungannya yang lompat. Ya. Jadi itu bisa finishnya bisa kita klik di tanggal 16, coba. Oke. Tanggal 16. Ya. Betul, jadi 0. Jadi memang dia tidak mau kalau hari Sabtu itu dijadikan untuk meeting. Untuk kerja dia nggak mau. Karena settingan dari awalnya memang hanya bekerja di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Seperti itu. Jadi kita akan lompat di hari berikutnya. Ya, oke. Baik, kita akan masukkan satu hari di sini. Oke. Kita tidak memperlihatkan atau memperhatikan startnya dulu aja. Nah, untuk diskusi awal, kira-kira kita akan mulai tanggal 18 misalnya. Ya, karena ini ada hari-hari yang dipakai untuk meeting, sehingga dia di dalam kerangka yang 11 hari itu, walaupun ada kegiatan,
ada 3 kegiatan, tetap dia akan menghitungnya 11 hari saja, bukan 12 hari. Jadi akan secara otomatis menambahkan ketika di hari yang sama Bapak Ibu menentukan alokasinya misalnya 10 hari, 15 hari, 20 hari, tapi di antara kegiatan range kegiatannya itu ada kegiatan-kegiatan lain, maka Bapak Ibu di sistem ini akan secara otomatis tetap menghitung sesuai range waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu. Kemudian silakan untuk Bapak Ibu mencoba dulu di sini. Atau Mbak Novi bisa di startnya itu bisa di double klik untuk di salah satu tanggal. Ya. Kalau misalnya nanti ini adalah hari-hari yang ditetapkan melalui sistem bahwa ada 3 yang standar tadi yang seperti saya sampaikan ada 5 hari kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian atau Bapak Ibu bisa mau kerja 24 jam. Ada yang mau nggak ya? Atau bisa ada shift malam. Biasanya ini memang untuk konstruksi, untuk yang memilih 24 jam, karena dia akan membagi shiftnya antara shift pagi dengan shift malam, seperti itu. Jadi kita pilih yang standar saja, kemudian ketika Bapak Ibu misalnya klik tanggal, kita mau libur tanggal berapa nih? Tanggal 1 ya, 1 Mei. Diklik di tanggal 1, tuh. Kemudian kita klik non-working time, artinya kita tidak akan bekerja di tanggal itu. Ya, masih hari libur. Jadi Bapak Ibu bisa memilih tanggal-tanggal yang memang itu hari libur nasional, itu adalah hari keluarga misalnya gitu. Jadi nanti bisa ditentukan di sini. Kemudian nanti akan secara otomatis dia itu tadi akan lompat. Tapi karena ini berhubung hari Sabtu ya, sepertinya tidak berpengaruh atau hari Jumat berpengaruh terlalu banyak. Hari apa itu? Hari Jumat ya. Oke, maka coba di oke, nanti dia akan secara otomatis akan lompat biasanya. Tapi karena kita mulainya tanggal 5 ya, tanggal 4, tanggal 5 ya, jadi tidak berpengaruh ya Mbak Novi ya. Oke. Baik, kita lanjut saja. Nanti Bapak Ibu bisa men-setting sendiri untuk bisa klik di kalender. Mungkin kursornya bisa diarahkan ke kalender. Untuk tadi diklik untuk mengganti alokasi waktu dari kapan Bapak Ibu akan mulai bekerja. Seperti itu. Atau berapa lama kebutuhannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Seperti itu. Atau kita juga bisa adjust untuk, misalnya tadi ada pertanyaan ya, untuk kalau hari Sabtu misalnya mau masuk jam 8 sampai jam 12, itu pun bisa kita setting. Di sini settingnya adalah standar dulu ya Mbak Novi ya. Standar 5 hari kerja dalam 1 minggu, 8 jam dalam 1 hari, 40 jam dalam 1 minggu, seperti itu. Baik, sekarang kita kalau sudah bagaimana men-setting, atau masih ada yang perlu waktu di sini untuk men-setting berapa lama kegiatan akan dilakukan? Oke, baik, kita akan masuk ke predecessor, artinya keterkaitan pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lainnya. Di sini kita akan mulai dari penulisan proposal, tentunya dia akan berdiri sendiri. Kemudian untuk pertemuan internal bisa dilakukan setelah pra-proposalnya selesai, sehingga Bapak Ibu nanti bisa, atau kegiatan yang sekarang Bapak Ibu tuliskan di laptop masing-masing atau di komputer masing-masing, setelah nanti ditulis, kemudian kita akan melihat keterkaitannya. Kenapa kita menuliskan angka 2 di sana? Oke, Bapak Ibu nanti bisa lihat di kolom paling kiri, di sana ada seperti angka ya, angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan sebanyak yang Bapak Ibu tuliskan kegiatannya. Di sana akan secara otomatis muncul di sebelah kiri, mohon melihat kolom sebelah kiri. Kemudian karena ini kita akan melihat keterkaitan antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya, di sini dituliskan di pertemuan internal akan bisa dilakukan ketika pra-proposal atau penulisan proposalnya sudah selesai. Seperti sehingga kita akan, karena penulisan pra-proposal itu berada di baris nomor 2, sehingga keterkaitannya adalah baris nomor 3 terkait dengan baris nomor 2. Itu sebabnya di pertemuan internal predecessor-nya kita tulis angka 2. Artinya
kegiatan itu akan dimulai ketika kegiatan yang pertama atau yang penulisan proposal itu sudah selesai dilakukan. Kemudian diskusi awal kelompok, misalnya itu kita laksanakan setelah kegiatan pertemuan internal. Berarti kita akan menuliskan bahwa pertemuan internal itu ada di baris nomor 3, sehingga kita ketikkan angka 3. Nanti akan secara otomatis di sini, nah secara otomatis ada tanda-tanda panah yang akan bergeser. Begitu. Apa tadi seperti Mas Budi tadi tunjukkan bahwa saya maunya hanya kegiatan-kegiatannya besar saja yang dikaitkan. Misalnya kegiatan besarnya adalah inisiasi, kegiatan besar kedua adalah persiapan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan, kemudian terakhir adalah terminasi. Kita bisa klik di tahap persiapan, itu akan link dengan yang nomor 1. Ya, jadi itu adalah kegiatan-kegiatan besarnya. Kemudian kita akan taruh kursor di pelaksanaan atau di baris nomor 9. Kemudian kita akan linkkan dengan, karena persiapan itu atau pelaksanaan akan dimulai setelah persiapannya selesai. Sedangkan persiapan sendiri berada di baris nomor 5. Jadi kita ketikkan angka 5. Baik, dia akan secara otomatis lihat Gantt chart yang di sebelah kanan. Secara otomatis bahwa jadwalnya akan berubah. Seperti itu. Kemudian untuk yang terminasi akan dilaksanakan setelah implementasi itu selesai dilaksanakan dan dia ada di baris nomor 9. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Itu baru yang kegiatan-kegiatan besarnya bisa di-adjust seperti itu, atau kegiatan-kegiatan kecil di dalamnya atau yang merupakan sub-sub kegiatan di dalam kegiatan utama itu bisa di-linkkan satu sama lain. Misalnya di presentasi proposal itu akan selesai dilaksanakan ketika diskusi awal kelompok sudah dilaksanakan. Jadi itu akan pindah di baris nomor 6. Baris nomor 6. Oke, akan link dengan baris nomor 4. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, di sini sistemnya akan secara otomatis akan merubah tanggal yang ada di komputer atau yang ada di laptop masing-masing. Jadi bisa men-setkan atau juga bisa dengan mencantumkan keterkaitan satu dan keterkaitan lainnya. Ini yang jika Bapak Ibu lakukan secara berurutan, artinya kegiatan satu selesai atau adanya ketergantungan ya, kegiatan satu selesai, kegiatan 2 baru mulai, kegiatan 3 akan dimulai ketika kegiatan kedua sudah selesai itu, jadi nanti bisa diubah atau dikaitkan keterkaitannya satu sama lain, itu nanti bisa diubah, jadi nanti tanda panahnya pun juga akan mengikuti sesuai kebutuhan yang dicantumkan oleh Bapak Ibu. Sampai di sini. Baik, mungkin saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mengikuti melalui webinar. Silakan jika ada pertanyaan. Sambil mungkin yang di ruangan ini bisa menyelesaikan terlebih dahulu untuk kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan lanjutkan satu kolom lagi ya. Nanti mungkin pertemuan berikutnya akan lanjut di bagaimana cara kita menampilkan laporan dan sebagainya. Di sini kalau ketika Bapak Ibu akan melaksanakan suatu kegiatan, biasanya kita membutuhkan SDM ya, kita bilangnya resources. Resources di sini bukan hanya SDM sebetulnya, ada material-material khusus juga yang diperlukan. Tetapi dalam hal ini kita akan lebih fokusnya ke SDM, karena di sini kalau material nanti lebih banyak terkait dengan konstruksi biasanya. Nah, kita akan lebih ke SDM-nya, jadi nanti kita akan klik resources. Ini akan coba-coba dulu ya. Jadi ada klik resources, kemudian di tombol sebelah kiri nanti akan ada muncul seperti kotak kecil tulisannya resources. Jadi kita klik dulu saja. Nah, di sini akan muncul tampilannya seperti ini. Jadi ada nama, kemudian RBS itu adalah Resource Breakdown Structure. Resource Breakdown Structure. Itu. Jadi di sini kita tuliskan namanya dulu. Misalnya saya, oke,
tipenya adalah di sana akan secara otomatis keluar sebagai saya bekerja dengan inisial S, seperti itu. Novi dengan inisial N. Kemudian Denny Harbianto dengan D. Sebenarnya inisialnya bisa diubah, artinya dia akan muncul huruf depannya saja, tetapi itu nanti inisialnya bisa diganti. Kalau takutnya ada misalnya Budi Eko Siswoyo, kemudian ada Budi Oktomi misalnya gitu. Jadi ada kita bisa ganti ada B1, B2. Ups, maaf. Misalnya ada Budi 1, ada Budi 2, seperti itu ya. Jadi kalau di sini memang lebih banyak inisial, tidak apa-apa. Kemudian di sini ketika salah satu nama itu double klik, kemudian ada task, belum muncul karena dia belum di-assign. Kita akan assign dulu. Ya, kembali ke task. Kemudian di tombol sebelah kanan atas, di sana ada assign resources. Jadi sini semua daftar namanya akan keluar. Akan keluar di sana, kemudian misalnya diklik salah satu nama atau beberapa nama, kemudian untuk di-assign. Atau sebetulnya mudahnya begini Mbak Novi, diklik resources, kegiatan mana yang akan di-assign, seperti itu ya. Misalnya penulisan proposal, mau melibatkan siapa saja di dalamnya. Bisa diklik Mbak Novi, kegiatan proposal. Penulisan pra-proposal, ya. Misalnya, di-assign. Unit itu jumlah orang yang dibutuhkan, SDM yang dibutuhkan. Dan dia memang bentuknya persentase. 100% itu maksudnya satu orang. Jadi kalau di situ, misalnya, di sini modelnya grup, misalnya grup grup data atau grup itu butuh data, butuh 2 orang, kita tulisnya di sini nanti tambahin, tinggal diklik di bagian unit, itu kita tambahin jadi 200%. Itu artinya 2. Ya, kalau sudah by name, maka kita tulisnya 100%, karena kan satu orang. Tapi kalau kita grup nulisnya, misalnya grup data, grup accounting, grup apa, itu kita bisa tulisnya jumlah unit sesuai jumlah yang dibutuhkan. Atau bisa terjadi juga bahwa satu orang itu hanya 50% alokasi waktunya. Jadi situ bisa di-adjust untuk alokasi waktu FTA-nya. Bisa 25%, bisa 50%, bisa 100%. Seperti itu. Jadi ketika kita assign, maka di sana akan muncullah semua nama. Dan di sana ada muncul, jadi semua tim akan tampil di sana. Bahwa pada saat penyusunan proposal, siapa saja tim yang akan terlibat itu akan muncul secara otomatis sebelah kanan. Atau mungkin pada saat pertemuan internal, mungkin saya tidak ikut. Yang akan take lead adalah Mbak Novi, misalnya, assign. 2 saja. Baik, berarti hanya akan ada 2 yang muncul seperti itu. Atau yang melaksanakan pertemuan internal. Dan tentunya kalau pertemuan internal hanya 2 orang, padahal yang membuat proposal 5, artinya pertemuan itu gagal dilaksanakan. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Baik, bagi Bapak Ibu yang melalui webinar, apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Pertanyaan saya itu, kalau misalnya dalam 1 hari kegiatannya kita mau jadikan misalnya 3 orang yang kerja pada saat itu, misalnya dia shiftnya, nanti gimana caranya? Terus kalau misalnya kita mau masukkan berapa biaya yang harus dikeluarkan, itu bagaimana juga? Baik, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di Project Libre ini memang bisa untuk menghitung biaya, tetapi dia menggunakan US dollar. Jadi saya sampaikan di sini bahwa Project Libre tidak fleksibel Microsoft Project yang berbayar. Jadi memang ada tombol-tombol tertentu yang tidak aplikatif gitu ya, sehingga kita tidak bisa mengubah sesuai standar yang kita inginkan. Jadi kalau untuk penghitungan biaya, Mas Faisal, saya sarankan tetap menggunakan Excel. Dengan rumus-rumus yang
lebih canggih gitu ya, artinya kita bisa bermain di angka-angka dan di sini tidak sefleksibel yang kita bayangkan. Jadi di sini saya hanya akan menyampaikan untuk yang terkait penjadwalan saja, tidak untuk terkait biaya atau cost gitu ya. Sebenarnya kalau tadi kita assign di resources itu ada biaya ya Mbak Novi ya, artinya hitungannya per jam, berapa dolar kita ya di sana. Saya sudah mencoba mengubahnya untuk menjadi rupiah, tetapi agak sulit di sini gitu. Jadi ini sudah untuk dolar. Jadi nanti misalnya kita juga harus menentukan di sini standar per jamnya itu berapa. Karena ketika kita menggunakan 8 jam waktunya, secara otomatis di sana akan terdeteksi gitu ya. Misalnya saya per jamnya misalnya $10, otomatis pada saat akhir jam nanti selama 8 jam sekitar $80 yang saya akan dapatkan. Seperti itu. Kalau tadi terkait dengan shift misalnya, karena tadi saya sampaikan bahwa kita menggunakan jam yang standar, 1 minggu 5 hari kerja, 1 hari 8 jam kerja, makanya kita tidak menggunakan yang shift Mas. Yang di resources yang kalender tadi. Baik, di sini bisa ditentukan Mas Faisal bahwa kita menggunakan menggunakan yang standar, ada yang bisa 24 jam, ada yang shift malam. Tinggal pilih mana yang mau dilakukan. Shift pagi nggak ada Mas. Shift pagi itu tadi yang standar ya, jadi jam 8 sampai jam 17, seperti itu. Kemudian nanti ketika kita akan ada hari Sabtu itu akan mau dijadikan hari kerja, itu berarti diklik tanggal yang diinginkan, karena di sini terset di sistem adalah hanya untuk hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu, hari Minggu itu adalah jam kerja. Jam libur, maaf. Ini sudah tidak konsen. Jadi adalah terset hari libur secara otomatis. Tetapi ketika kita hari Sabtu mau dibuat kerja atau dibuat meeting, kita klik aja misalnya di hari Sabtu, salah satu hari Sabtu, itu jadikan use to fault. Jadi kita klik tanggal-tanggal tertentu gitu untuk bisa untuk dibuat kerja, itu nanti secara otomatis dia akan mengikuti. Atau misalnya di waktu-waktu tertentu ada yang hari libur, kita tentukan hari libur, misalnya pada saat hari-hari kerja. Tadi misalnya kita klik tanggal berapa Mbak Novi yang sekiranya libur? Oke, 12 gitu. Kita akan klik 12, kemudian di tombol ini ada klik non-working time. Artinya kita tidak akan bekerja pada tanggal 12. Asik bukan? Seperti itu. Oke, sekarang kegiatan ini hari ini ya. Kegiatan ini harus bedanya kenapa itu warna biru, kenapa itu warna merah, kenapa itu warna hitam. Ketika kita memulai suatu pekerjaan atau membuat hari ini, tanggal 29, itu akan terset warnanya biru secara otomatis. Tetapi ketika itu adalah hari di mana tanggal-tanggal yang kita pilih merupakan tanggal hari libur yang bukan tadi yang sudah terset di sistem, maka dia akan secara otomatis tanggalnya adalah tanggal merah. Seperti itu. Sedangkan yang lain tetap hitam. Tapi dengan catatan itu tadi. Mbak Novi bisa kembali ke kalender. Yang hari Sabtu mau dimasukkan sebagai hari kerja. Use as default. Ada tombol. Iya, jadi ada tiga tombol yang memang bisa dipergunakan. Use default itu ketika hari Sabtu, hari Minggu mau dijadikan hari kerja. Ada yang mau? Mau ya? Hari Sabtu deh minimal. Hari Sabtu ya Bu ya minimal ya, masih bisa dijadikan hari kerja. Kemudian nanti ketika hari-hari yang bukan atau hari-hari biasa, hari kerja yang memang tiba-tiba ada sesuatu hal yang memang kita mengharuskan kita untuk libur, atau memang itu libur nasional, silahkan diklik tanggalnya masing-masing, kemudian diklik non-working time, atau di tombol di bawahnya lagi. Dan atau kalau mengembalikan lagi Mbak Novi, mengembalikan yang misalnya tanggal 16 itu menjadi hari Sabtu, tidak jadi kerjanya.
Misalnya, tadi kan use the fault. Artinya di sini ketika kita akan mengadjust misalnya, oh kita nggak akan kerja dalam waktu jam 8 sampai jam 5, itu bisa hanya dipergunakan yang di atas saja atau kita bisa adjust waktu-waktu yang kita pilih. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ya, Mbak Putih? Kembali ke resource name, Mbak. Oke. Baik, kita ulang lagi yang masih kosong saja, Mbak Novi. Jadi kita akan coba untuk yang resource name-nya supaya bisa muncul di Gantt chart sebelah kanan. Jadi nanti ini bisa di double klik. Yang masih kosong, Mbak Novi. Nah, masih kosong, bisa di double klik dulu. Kemudian, oh, ini bisa ambil di sini. Itu bisa di double klik. Ini, ya, bisa double klik. Kemudian bisa kita akan ambil siapa? Misalnya Mbak Putih, 1, assign. Baik, nanti Bapak Ibu ketika menemui kesulitan terkait dengan resources ini, maka bisa kita mulai lagi dari awal. Ini nanti di kolom resources-nya ini kita double klik. Sudah bisa? Oke. Double klik, kemudian di sini sudah ada tombol assign resources. Jadi ada beberapa nama yang mungkin bisa kita assign. Selain Mbak Putih, mungkin Mbak Eva assign dulu. Nah, dia akan berubah nama. Iya, Bu. Itu adalah full time FTA-nya. Volume juga bisa. Jadi ketika saya itu misalnya bisanya terlibat hanya 50% alokasi waktu saya. Jadi separohnya gitu ya, Bu ya. Itu bisa nanti kita assign di sini. Karena ini akan berpengaruh ketika kita menentukan ada cost-nya. Kalau tadi kita tidak membicarakan cost, karena cost nanti akan sesinya tambah panjang. Jadi ada cost yang 1 jam, kalau 100% artinya saya bisa mendapatkan $10. Begitu, tapi karena alokasi saya 50%, jadi nanti saya hanya mendapatkan $5. Itu hanya untuk menghitung besaran volume, besaran pekerjaan atau effort kita yang untuk kita sampaikan dalam tim. Dalam bekerja dalam tim, hanya 50% waktunya seperti itu. Atau bahkan mungkin hanya 20% atau mungkin saya hanya bisa 3/4 dari 100%, saya 75%, seperti itu bisa di-set. Ya, artinya saya bisa melebihi kapasitas yang ada. Ketika 200-300 berarti itu akan bicaranya adalah tim, bukan lagi orang per orang. Ya, jadi misalnya ada data collection. Sebetulnya itu melibatkan 10 orang gitu. Jadi saya butuh effort 10 kali 100. Berarti saya butuh 1000 misalnya gitu. Seperti itu. Per orangnya maksimal 100. Seperti. Jadi karena nanti kita akan melihat berapa sih effort yang akan diberikan oleh resort masing-masing. Ketika dia warnanya jadi merah, itu dia luar biasa. Bekerjanya itu sangat dedikasinya gitu ke pekerjaan itu sangat luar biasa gitu. Artinya melebihi dari kapasitas yang dimiliki. Nah, ketika itu ada melebihi kapasitas, kita bisa assign orang yang lain untuk masuk. Nah, itu akan secara otomatis akan warnanya menjadi berbeda. Itu nanti bisa kita assign.